Perkenalkan, nama saya Delina Tumarang dengan NIM channel N023044 dari Prodi Keuangan Daerah Angkatan 2023, ruangan R002. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Dr. Yumi Eka Putra, SEMS AK. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama adalah stetsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, serta penggolongan pajak. Materi yang pertama adalah stetsel pemungutan pajak. Stetsel pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perpajakan untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, sederhananya, stetsel ini merupakan aturan main dalam perpajakan yang menentukan bagaimana kita menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Terdapat 3 stelsel dalam pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah stelsel nyata. Nah, pada stelsel nyata ini perhitungan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah itu dilakukan berdasarkan objek pajak atau yang biasa disebut dengan penghasilan. Nah, di mana perhitungannya itu dilakukan secara nyata atau berdasarkan berapa penghasilan dari seseorang tersebut pada kurun waktu 1 tahun. Yang kedua itu adalah stelsel anggapan. Nah, pada stelsel anggapan, prosedur pemungutan pajak dilakukan negara berdasarkan di awal tahun, di mana mereka melakukan perkiraan atau anggapan bahwa penghasilan itu dapat dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana negara melakukan pemungutan pajak di awal tahun dengan anggapan bahwa penghasilan itu dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, stelsel campuran. Nah, pada stelsel campuran merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Artinya, pada stelsel campuran ini terdapat metode pemungutan pajak yang digabungkan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Mana pada stelsel nyata tadi kita telah mengetahui bahwa metode pemungutan pajak itu dilakukan berdasarkan penghasilan yang nyata atau penghasilan sesungguhnya. Nah, sedangkan stelsel anggapan itu adalah metode pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan penghasilan pada perkiraan tahun sebelumnya. Nah, berarti pada stelsel pemungutan pajak, pada stelsel campuran ini kombinasi dari metode penghasilan sesungguhnya dan penghasilan pada tahun sebelumnya. Materi yang selanjutnya itu adalah sistem pemungutan pajak. Nah, pada sistem pemungutan pajak terdapat 3 sistem yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah official assessment system. Nah, pada official assessment system ini, mana sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau pemungut pajak untuk menghitung beserta memungut pajak dari rakyat atau wajib pajak. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, self assessment system. Pada self assessment system, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus mereka bayar. Selanjutnya itu adalah yang ketiga. Yang ketiga itu withholding system. Nah, pada withholding system, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah lembaga pemungut pajak. Nah, pada lembaga pemungut pajak diberikan wewenang untuk memungut, menghitung serta menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, aku mau nanya dong sama teman-teman, menurut pendapat teman-teman, dari ketiga sistem pemungutan pajak ini, yang menurut kalian paling efektif digunakan itu dari yang mana? Kalau dari aku sendiri itu yang pertama sih, atau siapa tahu kita memiliki opini yang berbeda, boleh di komen ya teman-teman. Materi yang selanjutnya itu adalah kendala dalam pemungutan pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak, pihak yang berwenang dalam pemungutan pajak itu memiliki beberapa kendala. Yang pertama itu adalah kesulitan untuk memperhitungkan pajak terutang, dimana artinya sulitnya dalam menghitung pajak terutang dari wajib pajak atau seseorang yang harus membayar pajak itu adalah salah satu kendala. Yang kedua itu adalah terbatasnya akses data yang
yang dimiliki dari wajib pajak, di mana data-data dari wajib pajak itu tidak dimiliki secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya di sini ini merupakan masalah dari diri sendiri atau dari individu, yang dimana tidak adanya kesadaran dalam membayar pajak. Yang keempat itu adalah lemahnya penegakan hukum, dimana hukum yang lemah juga memiliki pengaruh dalam kendala pemungutan pajak. Yang kelima itu adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Selanjutnya itu adalah bentuk perlawanan pajak di Indonesia. Nah, bentuk perlawanan pajak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah bentuk perlawanan pajak secara aktif dan bentuk perlawanan pajak secara pasif. Nah, pada bentuk perlawanan pajak secara aktif itu di mana wajib pajak itu menghindari pemungutan pajak. Artinya ada usaha-usaha yang dilakukan dalam melawan pemungutan pajak, yang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah menghindari pajak. Nah, pada menghindari pajak ini, wajib pajak atau seseorang itu menahan diri dan menekankan pada konsumsinya. Contohnya itu adalah dengan cara mengurangi konsumsi terhadap rokok. Semisal seseorang yang dulunya itu candu dalam rokok, di mana dia bisa menahan dirinya untuk mengurangi atau bahkan tidak mengonsumsi rokok lagi demi menghindari dari pajak dari bea cukai. Nah, adapun contoh yang lainnya itu adalah dalam penggunaan kendaraan, di mana seseorang wajib pajak itu memilih untuk mengurangi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum demi menghindari dari pajak-pajak lainnya. Yang kedua itu adalah melalaikan pajak. Pada umumnya melalaikan pajak itu adalah usaha dari seseorang untuk menghindari dari pemungutan pajak. Nah, pada melalaikan pajak ini di mana wajib pajak itu usaha yang dilakukannya itu dengan cara menghindari pemungutan pajak, di mana usaha ini umumnya berupa menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita oleh fiskus, seperti perubahan pada perusahaan pribadi menjadi perusahaan perseorangan, mengelak atau menyelundupkan. Nah, pada upaya ini di mana wajib pajak itu menolak pemungutan pajak atau menghindari pemungutan pajak itu dengan cara melakukan penyamaran pada data-data diri, seperti memalsukan dokumen atau bahkan tidak mengisi secara lengkap dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Selanjutnya itu bentuk perlawanan pajak secara pasif. Nah, perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang dikabulkan oleh keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Ini artinya masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Materi yang selanjutnya itu adalah pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak itu yang pertama itu adalah pastinya wajib pajak, di mana wajib pajak ini memiliki peran untuk menghitung dan membayar pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua itu adalah pemerintah, di mana pemerintah juga memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan dalam perpajakan. Yang kedua itu adalah pemerintah, di mana pemerintah juga memiliki peranan atau wewenang untuk menetapkan kebijakan perpajakan, membuat peraturan perpajakan, serta mengelola penerimaan negara dari pajak. Yang ketiga itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Direktorat Jenderal Pajak ini dapat memiliki peran sebagai melaksanakan ketentuan perpajakan, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, serta melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Selanjutnya itu adalah ada kantor pemungutan pajak atau KPP, di mana KPP ini memiliki peran untuk memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak, menerima dan memeriksa SPT, serta melakukan tindakan penagihan pajak. Yang kelima itu adalah pihak lain sebagai pemungut pajak. Nah, pihak lain sebagai pemungut pajak artinya di sini diambil dengan cara pemerintah ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak atas transaksi tertentu. Contohnya itu adalah semisal bank, perusahaan pelayaran, serta perusahaan penerbangan. Nah, adapun pihak pendukung yaitu dapat berupa akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan jasa audit dan konsultasi terkait keuangan.
akuntan publik ini membantu wajib pajak untuk menyusun laporan keuangan dan memberikan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya itu adalah konsultan pajak. Adapun pihak pendukung berupa konsultan pajak itu memberikan jasa konsultasi khusus di bidang perpajakan, membantu wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak. Selanjutnya itu ada notaris, di mana notaris ini membantu dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan perpajakan seperti akta pendirian perusahaan. Materi selanjutnya itu adalah penggolongan pajak. Nah, penggolongan pajak itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu penggolongan pajak berdasarkan sifatnya, yang kedua itu berdasarkan lembaga pemungutannya, dan yang ketiga itu berdasarkan sasarannya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari penggolongan pajak. Yang pertama itu adalah dimulai dari pemungutan pajak berdasarkan sifatnya. Nah, pemungutan pajak berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pajak langsung. Nah, pajak langsung ini merupakan adalah pajak yang bebannya harus ditanggung oleh sendiri atau wajib pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua itu adalah pajak tidak langsung. Pada pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan atas barang mewah. Selanjutnya itu berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari pajak pusat, yaitu adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya itu adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah daerah. Yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD. Pihak dan sasarannya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah pajak subjektif. Nah, pada pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya atau wajib pajaknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul. Yang contohnya itu adalah pajak penghasilan. Yang kedua itu adalah pajak objektif. Nah, pada pajak objektif, jenis yang dikenakan yang kedua itu adalah pajak objektif. Nah, pada pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya terlebih dahulu, berupa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Ketika sudah diketahui, maka barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa stelsel pajak merupakan sistem atau cara yang digunakan untuk menghitung dan memungut pajak dari wajib pajak. Nah, terdapat 3 jenis stelsel pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah stelsel nyata, yang kedua stelsel anggapan, dan yang ketiga itu adalah stelsel campuran. Nah, adapun sistem pemungutan pajak itu adalah yang pertama self assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga itu adalah withholding assessment system. Nah, yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak itu adalah masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk memperhitungkan pajak yang terutang. Adapun bentuk perlawanan dan pemungutan pajak adalah perlawanan pajak secara aktif, yang dimana perlawanan pajak secara aktif ini adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak. Nah, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak meliputi pemerintah serta setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan. Adapun penggolongan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3, yang berdasarkan sifatnya, lembaga pemungutannya, serta sasarannya. Nah, demikian penjelasan materi perpajakan yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.